Salam sejahtera buat Om dan Tante semua di seluruh Indonesia. Apa kabar Om dan Tante semua? Sehat-sehat ya? Bagaimana lapaknya? Jualannya bagaimana? Ya, tolong Om dan Tante semua sebutkan di sini. Silahkan sebutkan kota-kota Om dan Tante sekalian. Kota mana saja, terus kemudian jualannya apa saja, bagaimana jualannya hari ini, berapa paket Om dan Tante sekalian. Saya kira insya Allah ya, Om dan Tante semua jualannya semakin lancar. Oke, saya coba absen dulu ya, Om dan Tante semua. Di sini ada Om Ruli Makassar hadir. Wah, luar biasa, jauh sekali. Makassar, agak Karebah, Makassar. Salam jumpa ya. Terus kemudian ada Om Nurhansyah Samarinda. Kayaknya Om Nurhansyah ini sangat aktif sekali ya, hadir di webinar komunitas Bukalapak ya. Terus kemudian ada Nana di Depok. Ya, selamat datang Tante Nana ya. Terus kemudian ada Tante Baby Shop Malang. Wih, luar biasa. Kota Apel dari Malang. Terus kemudian ada Om Syudi di Situbondo. Wah, luar biasa. Situbondo. Nah, ini ada nih dari Kalimantan nih. Ada nih Om Joni. Nah, dari Marabahan. Nah, semoga sudah bergabung di komunitas ya Om Joni ya. Kami tunggu Kalimantan. Terus selanjutnya ada lagi. Oke, Om dan Tante sekalian masih ada di sana kan? Ya, mohon maaf sekali Om dan Tante sekalian, ada sedikit gangguan teknis ya dari tim komunitas Bukalapak. Jadi kita lanjut ya Om dan Tante sekalian, kita menyapa kawan-kawan yang sudah berhadir di webinar ke-47 kali ini. Kita sapa lagi. Di sini ada Baby Shop tadi ya, hadir, alhamdulillah muncul lagi ya. Terus kemudian Tante Nancy hadir juga ya, terima kasih. Terus ada juga nih Om Dayat ya. Dari mana nih Om Dayat ya? Namanya mirip nama saya juga nih ya. Terus kemudian dari Pradana Hun Bookstore. Oke. Terus kemudian juga ada Darmanto. Waduh, dari mana nih Om Darmanto? Ya, mudah-mudahan sudah bergabung di komunitas di kotanya ya, Om dan Tante semua. Terus kemudian, ayo kita absen lagi Om dan Tante. Siapa-siapa saja yang sudah berhadir di webinar ke-47 kali ini. Siapa aja yuk kotanya sebutkan. Nah ini alhamdulillah Banjarmasin hadir, luar biasa. Apa kabar Banjarmasin? Katanya nobar di sana. Ya. Kawan-kawan, nah saya lihat di sana ada Om Agung, ada Om Mahri ya, udah hadir dan sambil minum teh tarik ya di Zipela Herbal, luar biasa ya. Terus kemudian sebelumnya Om dan Tante semua, saya perkenalkan dulu ya, nama saya Fajri Hidayat. Saya biasa dibilang juga Om Fajri ya. Saya ranger dari komunitas Bukalapak Banjarmasin. Nama lapak saya Bang Fajri atau di judulnya itu tertulis adalah Pondok Bang Fajri. Terus kemudian saya bergabung di Bukalapak kurang lebih sekitar bulan Juni tahun 2015. Dan saya bergabung di komunitas baru setahun Om dan Tante sekalian, yaitu pada tanggal 10 April tahun 2016 ya, di mana itulah lahirnya komunitas Bukalapak Banjarmasin. Oke. Terus kemudian, nah kalau seandainya Om dan Tante semua sekalian yang masih belum bergabung di komunitas, bisa menghubungi ya, tim komunitas Bukalapak, yaitu di email komunitas@bukalapak.com. Nah, Om Tante bisa mengirimkan emailnya, terus kemudian nama lapaknya, terus kemudian bisa juga nomor telepon, dan kemudian asal daerah. Sehingga nanti tim komunitas akan menghubungkan dengan ranger-ranger yang ada di daerah masing-masing.
Om dan Tante sekalian. Oke, Om dan Tante sekalian siap ya menerima sedikit ya dari kita, dari kami. Sebelumnya mohon maaf nih, kita tidak membicarakan masalah teknis, tapi kita sekedar melihat dulu bagaimana sih apa yang namanya produk lokal itu, sehingga produk lokal itu disebut semakin gurih ya. Kenapa kok gurih? Nah, gurih di sini Om dan Tante sekalian nanti bisa merasakan kalau seandainya lapak-lapak Om dan Tante semua itu terjadi penjualan-penjualan yang semakin meningkat. Oke, baik Om dan Tante sekalian, kita mulai saja. Topik kita kali ini adalah gurihnya penjualan produk lokal di dunia online. Oke, sebelumnya selanjutnya adalah tak kenal maka tak sayang. Oke, Om Tante sekalian. Nah, saya sudah berjualan di Bukalapak di sini. Ini lapak saya, namanya Pondok Oleh-oleh Bang Fajri. Terus kemudian ada yang dijual ya adalah hampir 100% adalah produk lokal, Om Tante sekalian. Oke, kita naik lagi. Nah, ini dulu Om Tante. Ini dulu penampakan saya dulu berjualan secara offline. Ya, jadi sebelum berjualan secara online, saya berjualan secara offline. Nah, ini gambar mobil customer saya, Om dan Tante sekalian ya. Saya cuman nebeng aja dulu tuh ikut foto ya. Karena ada customer mampir di depan toko saya sehingga saya ikut nebeng foto ya. Alhamdulillah sekarang setelah 2 tahun kemudian toko ini bangkrut Om dan Tante sekalian. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena 80% pelanggan saya itu online. Nah, makanya akhirnya setelah ada before, seterusnya pasti ada yang namanya after ya Om dan Tante. Nah, afternya ini. Nah, tadi tokonya berwujud fisik, sekarang tokonya hanya ada di dunia online, Om dan Tante sekalian. Yaitu tokonya di Bukalapak. Nah, alhamdulillah juga di sini kalau melihat dari performanya ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat ya, Om dan Tante sekalian. Tapi alhamdulillah bisa eksis di Bukalapak. Oke, Om dan Tante sekalian. Kita kadang di sini ya, kita nggak sadar bahwa banyak sekali produk yang di sekitar kita itu ternyata layak dijual online. Ya, Om dan Tante sekalian misalnya melihat suatu produk yang namanya produk lokal, mungkin Om Tante kadang-kadang melihat itu dari kacamata Om dan Tante sendiri. Om dan Tante melihatnya bahwa, oh kira-kira laku nggak sih produk ini? Laku nggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya harusnya kita kikis dengan yang namanya berpikiran positif, ya kan? Kalau kita berpikiran positif, kita harus tahu bahwa ternyata produk ini adalah produk yang layak jual. Nah, apalagi dunia online itu sangat luas, Om dan Tante sekalian. Kalau mungkin misalnya kita jual produk itu hanya di offline saja, maka hanya ruang lingkup kecil yang kita jual. Tapi kalau kita menjualnya di dunia online, itu akan semakin gurih, Om dan Tante sekalian. Karena saya sendiri dan kawan-kawan juga yang lain juga sudah pasti membuktikannya, ya. Oke. Next, mengapa sih produk lokal, Om dan Tante sekalian? Nah, ya, menjual produk nasional pastilah saingannya tuh seluruh Indonesia, ya. Terus kemudian apalagi produk-produk yang sudah mendunia, ya. Terus kemudian produk yang sudah dikenal umum, misalnya aksesoris, HP, fashion, dan sebagainya, mungkin banyak sekali Om dan Tante sekalian. Tante akan menghadapi saingan-saingan yang luar biasa. Saingan-saingan yang mungkin seluruh Indonesia juga jualan barang yang sama. Tapi, nah, kalau seandainya kita menjual produk lokal, nah, sangat dimungkinkan kitalah pionirnya. Kitalah orang yang pertama mungkin yang menjual itu, ya. Nah, tapi di sini juga kita memiliki yang namanya bonus ya. Dengan kita menjual produk lokal, sebenarnya langsung atau tidak langsung, Om dan Tante sekalian, sudah mampu membantu ya, menaik kelaskan UKM-UKM yang ada di sekitar kita. Luar biasa kan Om dan Tante sekalian? Karena di samping kita bisa menjual produk kita dengan baik, terus kemudian kita bisa menolong orang lain.
ya, menolong orang lain, UKM-UKM yang ada di seluruh Indonesia, ada di sekitar kita bisa menaik kelaskan sehingga dia bisa yang namanya menjadi go online. Oke, next. Nah, bagaimana cara kita menentukan produk lokal tersebut? Om dan Tante sekalian, sebenarnya sangatlah mudah kalau seandainya Om dan Tante semua ingin yang namanya mencari produk lokal apa yang ingin dijual. Yang pertama adalah go to the real market. Ya, datanglah Om dan Tante, datang kepada pasar yang konvensional, pasar yang nyata. Mungkin produk-produk lokal ini Anda bisa mengunjungi yang namanya toko oleh-oleh, sentra-sentra kerajinan, pameran-pameran, dan sebagainya. Anda datanglah ke sana, terus kemudian Anda lihat, ya, kira-kira karakteristiknya apa dari produk tersebut. Terus apalagi keunikannya, ya. Misalnya kita memiliki satu incaran produk yang akan kita pasarkan di dunia online, terus kita harus mengetahui karakteristik dari produk tersebut, keunikannya seperti apa. Sehingga ketika kita menjual, kita bisa menjelaskan kepada konsumen atau kepada calon pelanggan bahwa produk tersebut memang bagus dan kita layak jual untuk di dunia online. Nah, terus kemudian kita melihat kenapa di sini ada tulisan apakah layak dijual secara online. Kenapa di sini harus kita perhatikan? Karena ada produk yang bagus, ada produk yang mungkin seperti kuliner enak, tapi susah untuk dijual secara online. Misalnya, kalau di kampung saya itu di Banjarmasin ada yang namanya bingka. Ya. Bingka itu adalah seperti kalau di Jakarta atau di Jawa itu namanya seperti kue lumpur. Mungkin kita bisa kirimnya secara online, tapi begitu nyampe ke rumah konsumen, produk itu basi. Nggak bisa dimanfaatin, nggak bisa dimakan, ya kan sayang ya, Om dan Tante sekalian. Nah, kalau mungkin kita bisa cari yang namanya solusinya seperti apa agar kita bisa menjual produk lokal. Nah, kembali ke bingka tadi, nah kawan kita di Banjarmasin itu ada menjual, dia tidak menjual bingkanya, tapi dia menjual cetakan bingkanya. Nah, jadi cetakan bingka itu sehingga kita tidak perlu menjual barang yang tidak bisa kita kirim, tapi kita menjual, cari cara yang lain supaya bisa menjual produk-produk yang asli daerah. Terus kemudian setelah itu kita juga bagaimana menemukan produk-produk itu juga dengan kita mencari searchingnya di Google. Nah, kita di Google mungkin kita melihat misalnya kita ketik kerajinan khas Kalimantan misalnya. Atau Om dan Tante sekalian berada di Sumatera misalnya, kerajinan khas Sumatera, ya, itu salah satunya. Terus kemudian ada juga kita misalnya searching misalnya kuliner khas Jawa Tengah misalnya, apa saja. Nah, kita searching kira-kira apa yang ada di sana. Kalau seandainya di sana itu banyak, nah maka kita akan filter. Nah, kita kembali ke tadi ya, apakah barang itu layak dijual secara online, terus apakah memiliki karakteristik unik dan sebagainya, Om dan Tante sekalian. Atau mungkin dengan simpel sekali Om dan Tante ingin melihat kira-kira barang yang ingin kita jual apakah sudah dijual di Bukalapak. Nah, kita bisa searching ya kan. Di Bukalapak itu ada menu search. Kemudian kita bisa search di sana kira-kira mau jual apa Om dan Tante sekalian. Nah, kita lihat apakah di sana banyak orang yang sudah menjual. Terus kemudian apakah produk itu memang laku di pasaran. Terus kemudian apakah produk tersebut memang diminati ya. Terus kemudian bagaimana tanggapan konsumen setelah membeli produk tersebut. Kan kita bisa lihat di Bukalapak ya. Nah, ini yang paling menarik yang saya ungkapkan di sini adalah pakai kacamata kuda. Nah, kalau mungkin orang-orang yang dari Jawa Tengah, ya Jogja dan sebagainya tahu ini kacamata kuda seperti apa. Kalau di Kalimantan nggak tahu Om dan Tante sekalian ya, kacamata kuda seperti apa karena nggak ada kuda kalau di Kalimantan. Nah, kalau di Jawa atau di Jogja misalnya seperti andong dan sebagainya itu kudanya pakai kacamata hitam, ya. Karena kenapa saya bilang di sini pakai kacamata kuda? Kita jangan menganggap barang yang kita akan jual itu nggak laku. Kita
tetap saja gunakan kacamata kuda, fokus khusus ya, melihat bahwa produk ini akan laku di pasaran. Kita berpikiran positif, ya. Terus kemudian jangan sampai lagi kita terdorong dengan tanggapan orang lain, ya. Wah itu nggak laku, nggak bakal laku. Nggak seperti itu ya Om Tante sekalian. Karena semua itu ada saja yang kita kalau misalnya kita jual, kita promosikan dengan baik dan sebagainya, itu ada saja akan laku. Walau mungkin waktu dan kesempatannya mungkin tidak berbarengan, nggak masalah ya Om Tante. Terus kemudian berpikirlah positif lah, ya berpikirlah positif ya, produk ini akan laku. Nah ini adalah salah satu kalau menurut saya pribadi ini merupakan satu kesempatan bagi Om dan Tante ketika mendapatkan satu produk. Kita harus berpikir positif bahwa produk ini akan laku di pasaran. Dan kita yakin ya dengan positive thinking itu akan membuat kita semakin confidence Om dan Tante sekalian. Ya. Karena dengan kita berpikiran positif bahwa ini akan laku, kita akan semangat berjualan, ya. Bayangkan Om dan Tante sekalian kalau seandainya ya kita berpikiran nggak laku ini pasti, ini pasti nggak laku. Sudahlah Om dan Tante, pasti nggak laku. Ya Om dan Tante sendiri aja nggak yakin, ya bagaimana dengan penjualnya. Tapi kalau Om dan Tante yakin, ya berpikiran positif, Om dan Tante akan mempresentasikannya dengan baik, dengan foto yang bagus, ya, dengan deskripsi yang bagus, copywriting yang bagus dan sebagainya. Terus kemudian juga dengan feedback yang bagus, misalnya, ya. Kemudian produk lokal apa saja sih, ya, yang ada di tempat kita itu? Yang pertama adalah yang paling top itu ya jelas makanan ya, Om dan Tante sekalian. Terus kemudian atau minuman khas daerah. Ya, makanan ini banyak ya. Kalau di Palembang itu mungkin seperti pempek, terus kemudian kalau di Medan itu ya bolu durian atau bika Ambon dan sebagainya ya. Terus kemudian banyak sekali ya kalau di Jogja itu kan ada bakpia dan sebagainya. Kalau di Banjarmasin itu ada amplang, ya, ada saluang dan sebagainya. Kalau saya sih hafal ya Om dan Tante sekalian karena saya asli orang Banjarmasin. Ya, makanan dan minuman misalnya. Minuman itu bisa misalnya seperti serbuk jamu, ya. Terus kemudian bisa teh, ya, teh asli. Terus kemudian kopi, ya. Kopi ini mantap sekali Om dan Tante sekalian. Kalau Om dan Tante searching kopi, misalnya kopi Aceh, kopi Gayo dan sebagainya, itu pasti udah banyak peminatnya, ya. Terus kemudian banyak sekali ya, selain teh juga kopi dan sebagainya, ada juga jahe dan sebagainya, itu banyak sekali dan itu khas daerah, produk lokal yang sangat layak jual di pasaran dunia online. Terus kemudian ada juga yang namanya hasil kerajinan lokal. Om dan Tante sekalian, hasil kerajinan lokal ini sudah mendominasi ya, di mana kalau misalnya di Kalimantan Selatan itu ya seperti lampit rotan, terus kemudian mandau dan sebagainya, banyak lagi ya. Terus kemudian kalau seperti di Jawa itu batik dan sebagainya, itu adalah produk-produk lokal yang kita harus angkat Om dan Tante sekalian dan itu layak jual di dunia online. Terus kemudian obat herbal. Nah, herbal ini banyak sekali ya Om dan Tante. Ternyata setelah saya juga berjualan obat herbal ini, setelah mengetahui ya, bahkan saya ada order itu dari negeri Cina. Ya, dari negeri Cina, dari Pakistan, dari Australia, bahkan dari beberapa negara yang mengorder herbal-herbal dari asli dari Kalimantan. Dan lucunya Om dan Tante sekalian, itu setelah dikemas, setelah dijadikan suatu ingredient di suatu produk, itu malah diklaim bahwa produk itu adalah asli negara mereka. Ya, Om dan Tante sekalian, ini adalah kesempatan baik. Ya, karena Indonesia ini kaya sekali akan produk-produk herbalnya. Terus kemudian ada juga yang namanya produk lokal itu adalah hasil industri kreatif. Nah, hasil industri kreatif mungkin Om dan Tante bisa lihat ya, semacam kreasi kaos-kaos dan sebagainya, tas, manik-manik dan sebagainya. Mungkin itu banyak Om dan Tante sekalian ya. Mungkin di gambar ini bisa dilihat ya, ini adalah gambarnya Om Fai waktu berkunjung ke Martapura. Om dan Tante, ya, dia melihat-lihat kerajinan khas Kalimantan seperti batu-batu dan sebagainya,
ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada kayu kukah dan sebagainya. Banyak sekali Om dan Tante sekalian yang bisa kita garap. Ya, barang koleksi ini orang-orang yang membeli produk itu ingin mengkoleksi ya, seperti senjata tajam ya, senjata tajam yang seperti koleksi ya, seperti mandau yang saya jual juga di Bukalapak ya. Itu kadang-kadang orang tidak terlalu memandang harga itu mau murah, mau mahal, kadang tidak sensitif dengan harga. Dia melihat, dia suka, nah ini luar biasa, dia akan order. Nah, Om dan Tante sekalian, ini barang koleksi ini kalau sudah Anda bisa mendapatkan ya, ini akan luar biasa ya. Misalnya seperti kayak di Aceh itu mungkin rencong ya. Orang misalnya mungkin ingin mengkoleksi rencong atau benda-benda yang lain. Seperti halnya juga batu akik ya, yang dulu sempat boom ya, Om dan Tante sekalian. Harganya pasti nggak rasional, pasti sudah orang-orang kadang untungnya mungkin berlipat-lipat ya, Om dan Tante sekalian. Karena yang namanya barang koleksi itu merupakan barang yang dicari oleh orang-orang tertentu. Dan lain-lain Om dan Tante. Ya, banyak sekali. Om dan Tante mungkin sudah punya ya gambaran nih sekarang bahwa oh produk ini akan kita jual di Bukalapak. Oke, next Om dan Tante. Nah, mungkin Om dan Tante memikir apa sih target market saya dalam berjualan produk lokal? Mungkin Om dan Tante sekarang berpikir bahwa saya akan menggambarkan target marketing itu adalah seperti ya kita teoritis ya, segmenting, targeting, positioning dan sebagainya. Nah, di sini saya nggak membawakan seperti itu Om dan Tante. Ya, kita mungkin harapan saya mungkin agar Om dan Tante di sini bisa melihat bahwa itu secara mudah ya. Berjualan itu nggak bikin susah, nggak bikin ribet ya. Karena dijual di online itu hanya pasang foto, deskripsi bagus, selesai ya. Tinggal setelah itu maintain Om dan Tante. Apa sih target produk lokal? Ya, yang pertama adalah orang kangen Om dan Tante. Ya, kalau sudah kangen Om dan Tante sekalian, udah deh ya. Kalau misalnya, aduh aku kangen nih akan empek-empek Palembang misalnya ya. Karena jauh ya sudahlah, akhirnya dia beli secara online. Bisa kok ya. Ya, itu luar biasa. Terus kemudian ada lagi nih, nah ini sering saya mengalami ya, adalah orang ngidam. Ya, orang ngidam ini Om dan Tante nggak bisa ditolak ya. Dan biasanya dia susah nyari. Misalnya si suami ya, ngidamnya yang pernah ya saya alami itu ngidam, ada istrinya ngidam amplang ya, amplang ikan. Dia nyari di Jakarta, ngubek-ngubek nggak dapet. Ya, ngubek-ngubek cari di supermarket, cari di minimarket, nggak dapet Om dan Tante sekalian. Tapi setelah dia buka online, buka di Bukalapak, ada ketemu ya online ya. Dan itu biasanya dia kasih catatan, dan saya pernah ngalami ini bahwa Om misalnya atau Bang atau dia akan pesan ya ke saya di inbox gitu. Dia pesan, ini istri saya lagi ngidam loh, harap kirim segera. Nah, ini kan luar biasa Om dan Tante sekalian. Saya kira orang ngidam nggak satu dua Om dan Tante sekalian. Orang ngidam di Indonesia itu pasti banyak ya. Jadi entah itu kadang suaminya yang ngidam ataupun istrinya ya. Seperti itu. Terus yang satu hal lagi adalah orang yang nggak bisa pulang. Nah, ini kesempatan Om dan Tante. Kenapa oleh-oleh atau produk lokal dan sebagainya itu meledak pada saat bulan Ramadan, pada saat Lebaran dan sebagainya. Itu karena Om dan Tante sekalian, banyak sekali orang-orang yang nggak bisa pulang. Entah dia keterdesakan karena pekerjaan, entah karena suatu tempat yang sangat jauh dan sebagainya. Bisa saja, apapun ya alasannya, karena dia nggak bisa pulang, akhirnya dia order makanan-makanan khas dari daerah tersebut. Terus kemudian dia juga memilihnya produknya di dunia online karena mungkin dia misalnya dia nggak punya saudara misalnya kan di sana ya, tapi dia ingin sekali ya memiliki produk tadi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah orang gila. Nah, kenapa kok orang gila? Tapi tanda kutip ya Om dan Tante sekalian ya, bukannya orang gila beneran yang kita sasar, tapi orang gila yang tanda kutip. Biasanya orang-orang ini yang seperti tadi yang kolektor ya.
ya saya juga pernah menghadapi ya customer orang gila ini ya. Karena apa? Dia biasanya dia kalau misalnya order itu sudah order terus kemudian dia akan mencari lagi. Bahkan kalau dia sudah puas dia akan menghubungi kita lagi. Ya. Terus kemudian dia akan mengkoleksi barang-barang kita. Nah, ini bisa kita sebut dengan orang gila. Karena ini harga benar-benar tidak sensitif, Om dan Tante sekalian. Selama Om dan Tante memiliki barang yang bagus, koleksi yang memang dia ingin miliki, ya, dan sebagainya. Nah, saya pernah, ini pengalaman saya dulu, ya, ketika ini, saya memiliki yang namanya kawan, ya, di Swedia. Itu dia ingin sekali membeli koteka, Om dan Tante sekalian. Ya, dia bilang bahwa saya harus beli koteka. Nah, bayangkan Om dan Tante di mana saya harus mencari koteka. Ya, nah Om dan Tante sekarang silahkan aja searching ya. Ada pasti di dunia online itu yang namanya koteka dijual di ini. Nah, makanya saya itu waktu itu beli, terus kemudian saya kirim ke Swedia, ke teman saya tersebut. Nah, ini termasuk orang gila, Om dan Tante sekalian. Karena harga koteka itu nggak seberapa, tapi ongkos kirimnya gila-gilaan. Ya. Terus kemudian orang yang sakit. Kenapa sih di sini bilang orang yang sakit? Nah, orang yang sakit ini adalah yang memerlukan yang namanya produk herbal. Nah, ini pengalaman juga nih dari saya. Ketika banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, bahkan orang-orang yang sakit ini misalnya dia anggaplah mereka memerlukan sekali yang namanya dunia herbal, Om dan Tante sekalian. Dunia herbal itu sangat diperlukan, ya. Orang-orang yang sakit ini mungkin dia sudah lelah lah ya untuk berobat di dokter dan sebagainya. Mungkin dia mencoba satu hal yang lebih baik, dan mungkin herbal di sini juga bisa bermanfaat bagi dia, ya. Karena herbal itu kan untuk terapi bagus sekali, Om dan Tante. Dan itu adanya di daerah-daerah, Om dan Tante. Adanya ya di daerah Om dan Tante sekalian. Om dan Tante sekalianlah yang tahu di mana itu berada, ya. Misalnya obat, misalnya seperti kalau di Kalimantan itu misalnya sakit kuning, ya, kita punya yang namanya akar kayu kuning dan sebagainya. Nah, selanjutnya Om dan Tante sekalian, di sini target market kita untuk produk lokal adalah orang pelit. Nah, orang pelit ini orang yang nggak mau pergi ke suatu daerah, mungkin dia anggap mahal, ngapain saya pergi mahal-mahal naik pesawat, ya, naik mobil ke sana dan sana jauh dan sebagainya, ya mendingan saya beli online aja, ya, jauh-jauh. Nah, ini juga target market kita, Om dan Tante sekalian. Jadi orang yang nggak mau bayar mahal tentang pesawat dan sebagainya, mungkin dia berpikir ya mendingan dia beli secara online, kan sudah didapatkan daripada harus datang ke sana, kan lebih mahal, ya. Nah, ini orang pelit, Om dan Tante, dalam tanda kutip, ya. Ini adalah orang-orang yang target market dari kita juga. Terus selanjutnya orang yang malas, ya. Orang yang malas ini adalah orang yang dia tidak malas kalau misalnya belinya satu, ya. Terus kemudian sekalian, ya, akhirnya dia bisa membeli lebih banyak. Nah, bisa juga orang malas ini kan dia malas pergi jauh-jauh, ya kan, Om dan Tante sekalian. Akhirnya dia membeli secara online. Nah, ini mungkin lebih bagus untuk kawan-kawan yang berbisnis online di Bukalapak. Oke, terus selanjutnya kita lagi setelah itu apa yang kita lakukan, Om dan Tante sekalian? Setelah kita menemukan barang, setelah kita menemukan target market dari produk-produk tadi, yang pertama kita lakukan adalah posting jualan di Bukalapak. Itu wajib, Om dan Tante sekalian. Karena Om dan Tante sekalian menghadiri webinar sekarang, ya Anda wajib mempostingnya di Bukalapak sekarang juga, ya. Begitu Anda menemukan produk yang Anda ingin jual, Om dan Tante sekalian. Terus kemudian tentukanlah harga yang terbaik. Nah, harga yang terbaik mungkin Anda bisa lihat yang namanya di sini adalah value for money. Value for money artinya mungkin Anda tahu, ya, Om dan Tante sekalian, bahwa harga tersebut adalah harga yang memang sesuai dengan apa yang dikeluarkan, ya, oleh si pembeli, ya. Mereka belinya 100.000, ya, servis yang didapatkan, terus kemudian barang yang didapatkan, kualitas produk yang didapatkan adalah sesuai dengan angka 100.000 tersebut.
Terus kemudian lagi, nah ini saya selalu tekankan kepada Om dan Tante sekalian, jangan jual murah Om dan Tante, ya. Karena kalau Anda menjual murah, itu Anda biasa saja, ya. Seperti halnya Anda di pasar konvensional, ya, jual murah, banting harga dan sebagainya itu biasa. Tapi kalau kita yakin dan Om dan Tante sekalian, saya yakin yang namanya jualan produk lokal itu saingannya nggak banyak. Ya percuma saja kalau kita menjual murah, tapi kita misalnya lakunya dibandingkan produk yang lebih cepat laku, mungkin kita kalah Om dan Tante sekalian. Sayang ya. Terus kemudian buatlah gambar yang real dan menarik. Nah juga ini secara normatif ya Om dan Tante sekalian, gambar real dan menarik ini salah satu poin yang luar biasa. Karena mereka pasti melihatnya adalah gambar dulu ya, baru deskripsi. Terus kemudian promosikan di medsos atau dengan tools yang sudah ada. Nah, kita bisa promosikan di medsos, Instagram, terus kemudian di Facebook, Twitter dan lain-lain. Nah, kita juga bisa pakai tools kita ya di Bukalapak ya, misalnya seperti buka iklan, terus kemudian promoted push ya, fitur push dan sebagainya. Dan ini merupakan cara kita untuk agar produk kita supaya bisa dikenal orang. Terus kemudian berikan service excellence kepada para pelanggan kita. Nah, service excellence ini yang paling pertama adalah pasti fast response, Om dan Tante sekalian. Itu mau nggak mau, Om dan Tante sekalian, fast response itu sangat nomor satu menurut saya. Karena kalau fast response itu tidak dilakukan, konsumen pasti dia akan lari ke tempat lain. Oke, next. Gimana produk kita supaya laku, Om dan Tante sekalian? Nah, saya ada membaginya yaitu 4, yaitu 3 us, ya, yaitu fokus, serius, khusus. Ya, Anda harus fokus produknya, terus serius, jangan banyak produk yang sehingga Anda membuat tidak fokus dan segala macam, dan khusus kalau bisa Tante. Kalau bisa khusus, ya khususnya produk-produk lokal aja. Jangan digabungkan dengan produk-produk lain. Terus kemudian 3N, ya, konsisten, persisten, dan komitmen. Ya, konsisten di sini artinya Om dan Tante kan konsisten bahwa produk inilah yang akan Om dan Tante garap. Terus kemudian persisten di sini Anda harus gigih ya. Om dan Tante sekalian harus gigih dalam mempromosikan produk kita ya. Terus kemudian komitmen. Nah, komitmen ini setelah terjadi penjualan Om dan Tante harus komitmen apa after sales service-nya dan sebagainya agar produk kita itu bisa dibeli kembali oleh konsumen kita. Terus kemudian 3A ya atau yaitu cepat, tepat dan cermat Om dan Tante sekalian. Cepat itu ya respon, pengiriman dan sebagainya. Tepat itu ya yang dikirimnya 12 ya 12 lembar misalnya. Terus kemudian cermat itu ya kita melihatnya tuh jangan sampai ada yang salah ya. Om dan Tante sekalian. Terus 3An. Nah, ini yang terakhir Om dan Tante. Yang konsep kita kalau menurut saya yang adalah 3An itu adalah pelanggan. Ya, pelanggan ini bagaimanapun pelanggan ini adalah raja. Walaupun bukan dewa ya Om dan Tante ya. Pelanggan adalah raja walaupun bukan dewa. Terus kemudian pelayanan. Nah, pelayanan ini mau tidak mau Om dan Tante sekalian itu memang pelayanan itu harus kita benar-benar tingkatkan. Ya, kalau misalnya pelayanan ini kita perbaiki, service excellence kita, pasti pelanggan kita semakin banyak. Terus kemudian, nah, yang terakhir baru yang namanya keuntungan, Om dan Tante. Artinya dari semua itu keuntungan itu nomor terakhir, Om dan Tante sekalian. Kita jangan bicara keuntungan dulu kalau pelanggan kita nggak terabaikan. Pelayanan kita nggak maksimal. Itu sayang sekali, Om dan Tante sekalian. Nah, di mana gurihnya Om? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya kalau seandainya muncul di benak Anda. Gurihnya itu adalah kalau penjualan produk lokal kita itu sudah merasakan ya dengan baik ya, penjualannya lancar dan sebagainya, tiap hari ada dan sebagainya ya. Terus kemudian orang-orang bisa melirik kita. Terus kemudian di sini tidak hanya pasar lokal tapi juga kalau bisa pasar luar negeri Om dan Tante sekarang. Nah, misalnya seperti ini Om dan Tante ya, tiap hari saya alhamdulillah ada saja ya, ada penjualan-penjualan produk lokal dan sebagainya. Terus kemudian, nah di sini tambah gurih lagi Om dan Tante kalau kita misalnya sudah mendapatkan deal-deal ya dari supplier, customer dari luar negeri. Ya, saya sudah ekspor ke Jepang,
ke Cina, terus kemudian ke Malaysia dan sebagainya, Om dan Tante sekalian. Ya, dan bahkan rutin, alhamdulillah, Om dan Tante sekalian. Terus kemudian, nah di sini juga kita dapat penghargaan. Penghargaan itu apa? Dengan dimuat di koran, Om dan Tante sekalian. Nah, koran-koran lokal, ya, karena dia mengetahui reputasi kita dengan baik, ya. Jadi koran-koran itu meliput ya bagaimana kisah sukses kita dan sebagainya. Dan kurang lebih seperti itu, Om dan Tante sekalian. Oke, ada quote saya yang terakhir, Om dan Tante sekarang. Menutup dari presentasi saya webinar kali ini, yaitu adalah kita akan berhenti berusaha ketika kita sudah tidak mampu lagi mengangkat tangan. Tapi kita berhenti belajar ketika kita sudah tidak mampu lagi bernafas. Ya, ini Om Tante quote yang saya buat, dan ini mudah-mudahan menginspirasi dari Om dan Tante sekalian. Karena kita harus belajar terus, Om dan Tante. Tidak ada habisnya. Kecuali kita sudah tadi tidak mampu lagi bernapas. Oke, Om dan Tante sekalian, kita akan kembali ke laptop. Nah, ya, terus kemudian di sini ya, kita akan beri kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya ya, Om dan Tante semua ya. Terus, oke, kalau Om dan Tante mau bertanya, silahkan Om dan Tante menulisnya ya di samping ya, di lembaran ini. Kita mulai ya sesi tanya jawab. Waduh, lumayan banyak nih Om dan Tante sekalian. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya, Om dan Tante. Ini banyak sekali, mungkin ada banyak ya. Oke, saya baca dulu. Oke, ini dari Tante Nancy ya. Pertanyaannya adalah, yang paling banyak memberikan kontribusi omset penjualan lokal atau ekspor, Om? Penjualan lokal atau ekspor. Nah, kalau saya terus terang mix ya. Kalau punya saya itu mungkin kalau ekspor itu kebanyakan tuh ke Jepang. Tapi kalau untuk lokal itu kan hampir seluruh Indonesia. Tapi di sini sepertinya masih balance ya. Jadi antara ekspor dan lokal ya. Terus begitu ya, Tante Nancy. Di sini kita akan menjawab, Om dan Tante sekalian, produk lokal itu apa saja sih yang paling digemari? Yang paling digemari yang pasti makanan ya, Om dan Tante sekalian. Karena ini urusannya dengan perut ya. Pasti orang-orang itu pasti menggemari makanan karena orang itu urusannya dengan perut, terus kemudian dengan rasa ya. Mereka itu akan terbayang yang namanya suatu daerah kalau seandainya misalnya dia memakan sesuatu produk yang diinginkan ya, suatu produk yang benar-benar membuat mereka emosi ya. Emosi di sini artinya terbawa emosi mereka, bahwa mereka itu sampai ke daerah tersebut bahkan keinginannya. Terus kemudian dari Om Fajar ya. Ini menanyakan mengenai oleh-oleh daerah khas mana banyak nih, Om. Terus kemudian apakah kita perlu nyetok untuk jualan online? Nah, di sini menarik ya, Om dan Tante sekalian. Apakah kita perlu nyetok atau tidak? Nah, ini tergantung. Om dan Tante sekalian bisa melihatnya dari segi kalau saya dulu itu sebenarnya nggak memikir bahwa itu harus nyetok dulu ya. Yang modal saya awalnya adalah foto ya, terus kemudian setelah dipoto, terus kemudian tanyakan kepada si penjual tersebut ya, misalnya seperti Pak, Bu, terus kemudian kita mau jualan nih, tapi jualannya adalah di dunia online. Terus kemudian kita ke Bapak Ibu tadi tersebut bahwa kita jualnya di online, terus bisa nggak Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita nanya,
terus kemudian barang itu dibungkus atau kita yang bungkus sendiri. Nah, itu tergantung deal kawan-kawan sendiri ya. Om dan tante semua. Terus lagi pertanyaan dari bagaimana dari Om Sutikno ya. Bagaimana caranya mencari produk dari pelapak pertama? Maksudnya dari pelapak pertama ini apa ya? Ya yang mungkin pertama kali mungkin ya. Jadi artinya mungkin orang yang pertama berjualan gitu ya. Ya, mungkin di situ ya. Jadi untuk mencari produk dari pelapak pertama mungkin misalnya ini mungkin maksudnya nih dropship nih ya. Jadi mungkin takutnya dropship ini double-double gitu ya. Jadi saya rasa begini aja, Om dan Tante semua bisa semua itu sebenarnya secara random aja Om dan Tante sekalian. Anda berjualan pertama itu adalah jual dulu apa yang Anda bisa. Nah, setelah Anda memiliki yang namanya pengalaman dan sebagainya, itu yakin semuanya itu akan terlatih sendiri dan bahkan akhirnya Anda mempunyai insting ternyata orang inilah yang pertama ya yang penjual pertama. Jadi sehingga Anda bisa mendapatkan supplier yang the first supplier ya atau misalnya supplier langsung ya. Terus kemudian dari Om Agung ya, dari Om Agung bagaimana tips cara pengiriman produk yang berukuran besar? Wah. Untuk berukuran besar ini mungkin Om dan Tante sekalian bisa bekerja sama ya dengan ekspedisi yang ada. Ya, ekspedisi Anda di sana apa? Nah, terus kemudian bagaimana sih kalau misalnya barang ini kan besar, terus kemudian karena dia besar mungkin ini jadi kena volume. Nah, ini kita harus kasih tahu pengertian juga kepada customer kita bahwa jangan sampai barang-barang kita tuh ternyata malah kemahalan ongkos kirimnya. Nah, ini harus dikasih mengerti si pembeli kita, calon pelanggan kita. Karena sayang kalau seandainya penjualan itu lepas kalau cuman karena masalah pengiriman ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Om Bambang ya. Om Bambang nanyakan bahwa lapak saya Jogja Gip menjual oleh-oleh khas Jogja. Terus kemudian dari produk UMKM mulai dari wedang-wedangan, terus peyek, kacang dan sebagainya. Untuk penjualan domestik oke. Ketika ada permintaan luar negeri selalu terkendala ongkos kirim. Nah, Om dan Tante sekalian memang ya kalau untuk penjualan ke luar negeri itu saya sendiri pun mengalami kendala. Ya. Caranya Om dan Tante sekalian itu harusnya Om dan Tante beri pengertian kepada konsumen Om dan Tante sekalian. Kalau seandainya dia itu adalah calon buyer ya, artinya buyer yang hanya membeli untuk sampel, nah mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana kalau hanya orang yang membelinya cuman hanya untuk dikonsumsi? Nah, ini yang agak repot Om dan Tante sekalian. Karena pastilah misalnya anggaplah kalau dari Indonesia misalnya ke Malaysia kalau kita ngirim beli misalnya seperti amplang ya. Amplang itu 1 kilo kalau dikirim ke Malaysia itu sudah kurang lebih 345 ribuan ya ongkos kirimnya. Nah, itu kalau misalnya kita kirim ke Malaysia. Tapi kalau misalnya kita melihat itu ke pengertian kepada konsumennya bahwa ini memang barang-barang tersebut adalah barang-barang kendalanya kita tuh di ongkos kirim. Mungkin Om dan Tante sekalian bisa mencari ya ekspedisi mana yang lebih murah ya. Mungkin ada saja ekspedisi yang lebih murah Om dan Tante sekalian, tapi untuk seperti DHL, Pos, terus kemudian TNT dan lain-lain itu mungkin juga harganya sudah mahal ya Om dan Tante sekalian. Oke, kita lanjut yang Om dan Tante sekalian.
Dari Om Jupri, menanyakan apakah Om Fajri selalu menambah produk baru di tiap bulannya? Nggak harus, Om dan Tante sekalian ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya begini, saya dalam melihat produk itu, saya harus benar-benar melihat apakah produk ini memang layak jual. Seperti yang kita ungkapkan tadi ya, kita bahas tadi. Apakah produk ini memang layak jual, terus kemudian apakah memang punya karakteristik unik dan sebagainya. Kalau memang kita nggak ketemu, produk yang sudah aja kita maksimalkan, Om dan Tante sekalian. Jangan kita beranggapan bahwa dengan memiliki lapak kita harus menambah terus, itu jangan. Kalau bisa kita melihatnya itu tidak seperti itu, Om dan Tante sekalian. Tapi kalau kita memang menemukan produk yang bagus, produk yang misalnya layak kita tampilkan di Bukalapak, ya kenapa tidak ya, itu bisa kita tampilkan lagi. Oke. Lanjut ya, Om dan Tante sekalian. Ada pertanyaan lagi dari Om Wahyu ya. Om Wahyu di sini menanyakan produk UMKM biasanya mahal biaya produksinya dan packagingnya pun masih kalah dibanding produk impor. Adakah tips dan trik dari Om untuk menyikapi ini? Nah, ini menarik ya pertanyaan dari Om Wahyu ini ya. Biasanya produk ini mahal ya, karena memang produk mahal itu karena dibuat tidak secara massal, Om dan Tante sekalian. Terus kemudian packagingnya pun kalah dibandingkan produk import. Nah, kita terus terang harus memiliki karakteristik tadi, Om dan Tante sekalian. Kalau produk import kan biasanya dia secara global ya, terus kemudian bungkusannya rapi dan sebagainya. Kita sebenarnya bisa membuat kemasan itu secara unik ya. Kalau Om dan Tante sekalian perhatikan, ya kalau kita melihat misalnya seperti anggaplah kayak dodol Garut ya. Ada yang dibungkus dari jagung ya, semacam jenang dan sebagainya. Itu kan unik ya. Om dan Tante sekalian itu sebenarnya memiliki karakteristik sendiri. Jadi nggak harus misalnya kalau seperti produk import yang dibungkus di kemasan rapi dan sebagainya. Ya, yang penting sebenarnya produk itu tadi memiliki karakteristik dan keunikannya tadi yang tersendiri, sehingga yang kita mainkan di produk lokal ini adalah emosi dari calon pelanggan kita. Ya, bagaimana kita menyentuh mereka secara personal. Oh, oke. Om dan Tante sekalian, baik Om dan Tante sekalian, kita akhiri saja acara kita kali ini, webinar ke-47. Terima kasih ya, mungkin sudah waktunya ya Om dan Tante sekalian ya. Terus kemudian bagi pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti akan kita jawab pada Telegram channel Om dan Tante sekalian. Terus kemudian saksikan lagi kembali webinar-webinar selanjutnya Komunitas Bukalapak. Ya, sekarang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.